Ki Buyut ke Melaka bersama Ki Gede Tendeng berhasil mengusir kekuatan lawan, sehingga musuh tidak dapat menyerang pusat kerajaan. Prabu Pucukumun dengan senjata pusakanya, tombak Ki Cuntang Barang, dapat dikalahkan dan dipukul mundur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Edot, sebuah channel yang menggali tentang budaya dan sejarah sebuah daerah. Pada episode kali ini saya akan mengungkap sebuah cerita di balik nama Desa Kemelaka Gede yang ada di Kecamatan Tengah Tani, Kabupaten Cirebon. Sebelum lanjut, silahkan bagi teman-teman yang baru menemukan channel Kang Edot, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Mudah-mudahan channelnya bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya, agar channel ini terus berkembang dan saya lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video terkait budaya dan sejarah sebuah daerah. Baik, kita mulai saja ceritanya. Awal mula sejarah nama Desa Kemelaka Gede bermula pada sebuah kisah. Abad ke-17 merupakan tonggak bersejarah bagi perkembangan pemerintahan di Nusantara, khususnya di Pulau Jawa. Oleh karena pada pertengahan abad ini, pembentukan kerajaan Islam mulai terwujud. Lahirnya kerajaan Islam di Jawa tidak terlepas dari peran perjuangan para wali yang dalam cara pengembangannya dilakukan melalui berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti pembentukan Keraton Pakungwati sekitar tahun 1479 sebagai pusat kerajaan Islam Cirebon yang terlepas dari pengaruh kekuasaan Pajajaran. Berdasarkan catatan sejarah, pada masa kerajaan Pajajaran di wilayah Cirebon berdiri kerajaan-kerajaan kecil, antara lain Saunggalah di Kuningan, Talaga Manggung, dan Raja Galuh di Majalengka, Wanagiri di Palimanan, Surantaka di Kapetakan, Singgapura di Astana, dan Japura di Astana Japura, yang rajanya diangkat oleh Maharaja Pajajaran. Pada akhir masa kejayaan Pajajaran, di sekitar pantai utara atau wilayah timur Pajajaran, bermunculan pemukiman-pemukiman penduduk yang selanjutnya berkembang menjadi padukuhan atau desa maupun gedeng atau himpunan beberapa desa. Salah satu pedukuhan itu adalah Kemelaka, yang wilayahnya meliputi Desa Kemelaka Gede dan sebagian Desa Pilangsari sekarang, yang dibuka oleh Raden Mas Zakaria atau Ki Gede Buyut Kemelaka atau Ki Gede Kemelaka, yang bergelar Ki Muntalarsa. Nama Kemelaka berasal dari nama pohon sejenis ciremai atau ciremai yang awalnya banyak tumbuh di wilayah ini. Buahnya kecil, namun rasanya agak masam dan sepet. Saat ini, Kemelaka termasuk pohon langka dan sulit dijumpai di Desa Kemelaka. Kemelaka merupakan sebuah wilayah yang cukup strategis, sehingga dalam perjalanan sejarahnya berhasil menorehkan prestasi yang tidak kecil bagi perkembangan kerajaan Islam Cirebon melalui tokoh-tokohnya yang sangat melegenda seperti Ki Buyut Munji dan Ki Lamayan. Di samping Ki Buyut Kemelaka, wilayah Kemelaka yang sebelumnya merupakan sebuah pedukuhan biasa menjadi wilayah administratif dalam lingkungan kerajaan Islam Cirebon. Di sebelah timurnya adalah Padukuhan Tedeng yang dipimpin oleh Ki Gede Tedeng yang terkenal dengan disiplin keprajuritannya. Raden Mas Zakaria atau Ki Buyut Kemelaka banyak berjasa dalam perkembangan kerajaan Islam Cirebon, sehingga untuk menghormati jasa-jasanya itu, peristirahatan terakhirnya ditempatkan di lingkungan Astana Gunung Jati Cirebon, berdekatan dengan makam Ki Gede Pilang dan Ki Gede Dauwan. Ki Buyut Kemelaka juga merupakan prajurit dan pemimpin perang yang gagah berani. Pada saat kerajaan Islam Cirebon mengalami masa keemasan dengan wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah kerajaan Pajajaran sekitar tahun 1529, tidak sedikit tantangan dan gangguan yang menghadang, seperti serangan sporadis yang dilakukan Prabu Pucukumun atau Arya Salingsingan, Raja Talaga Manggung yang setia terhadap Pajajaran. Dengan mengerahkan berbagai kekuatan, ia berupaya menjatuhkan kekuasaan kerajaan Cirebon. Akan tetapi, berkat kemampuan para prajurit dan pimpinan padukuhan, serangan tersebut dapat dipatahkan. Ki Buyut Kemelaka bersama Ki Gede Tendeng berhasil mengusir kekuatan lawan, sehingga musuh tidak dapat menyerang pusat kerajaan. Prabu Pucukumun dengan senjata pusakanya, tombak Ki Cuntang Barang, dapat dikalahkan dan dipukul mundur. Ki Buyut Kemelaka adalah tokoh yang memiliki ilmu agama yang tinggi,
pemahamannya terhadap ajaran kesufian yang bersumber dari ilmu tarekat menempatkannya pada kedudukan yang terhormat, sehingga Ki Buyut Kemelaka memperoleh gelar Ki Muntala Rasa, artinya orang yang memiliki keistimewaan di dalam mengolah atau mencerna rasa. Keistimewaan ini adalah simbol pengendalian hati atau kolbu yang di dalamnya mengandung unsur rasa, nafsu, dan roh sebagai sumber menggerakkan sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan kemampuan mencerna rasa dalam pengertian spiritual ini, maka Ki Gede Kemelaka terkenal sebagai seorang pemimpin yang arif dan bijaksana. Sesuai dengan pepatah, desa mawa cara, bumi mawa ciri. Keteladanan Ki Gede Kemelaka senantiasa tercermin dalam kehidupan masyarakatnya dari generasi ke generasi. Kehidupan keagamaan di desa Kemelaka pada saat ini terus tumbuh sejalan dengan perkembangan masyarakatnya. Setiap tahun, jumlah angkatan mudanya banyak yang mengikuti pendidikan di pesantren-pesantren. Begitu juga dengan bertebarannya musola, tempat mengaji, dan kegiatan kemasyarakatan yang terus terpelihara. Sejalan dengan semakin berkembangnya jemaah-jemaah pengajian atau majelis taklim yang dikelola dan digerakkan masyarakat sendiri. Beberapa tradisi yang masih dilestarikan hingga saat ini antara lain upacara ngembang pengantin sunat, yaitu prosesi yang dilakukan oleh warga yang akan menyelenggarakan khitanan putranya yang diawali dengan kegiatan ngembang atau nyekar atau ziarah kubur ke kuburan Pangeran Kejoran di Blok Sampang. Pangeran Kejoran adalah kesatria sekaligus seorang agamawan yang menjadi penasihat Trunojoyo, pemimpin pemberontakan terhadap Kerajaan Mataram pada masa kekuasaan Raja Amangkurat II. Pangeran Kejoran berasal dari Tembayat yang memperistri putri Ki Buyut Kemelaka yang bernama Nyai Ageng Maloka. Sesudah acara ngembang di makam Pangeran Kejoran ini, selanjutnya dilakukan acara nyekar di kuburan keluarga yang mempunyai hajat. Tradisi ini menjadi simbol dan harapan orang tua agar anaknya dapat menjadi seorang yang tangguh secara fisik maupun mental, serta memiliki wawasan keilmuan yang luas. Kemudian, tradisi titip Ki Buyut merupakan prosesi pemindahan benda-benda pusaka masa lalu seperti keris, tombak, gong kecil atau bareng, dan beberapa pusaka lainnya dari rumah kuwu atau kepala desa lama ke kuwu baru. Prosesi ini diawali dengan kumandangan azan dan iqomah, dilanjutkan dengan pengangkatan benda pusaka dari tempat penyimpanan kuwu lama. Benda pusaka tersebut selanjutnya diterima oleh kuwu baru, diawali dengan azan dan iqomah, dilanjutkan dengan tabur bunga. Kemudian dibungkus kembali dengan kain kafan yang baru. Barang pusaka tersebut selanjutnya disimpan di rumah atau tempat tinggal kuwu baru. Kemudian tradisi Banyubuk adalah proses pencucian benda-benda pusaka pada dini hari setiap Lebaran Idul Fitri dan Idul Adha. Setelah benda pusaka tersebut selesai dicuci oleh lebe atau kemit, bareng atau gong kecil dibunyikan, dan masyarakat antri meminta air bunga dan luluran atau boreh bekas cucian yang dilakukan di rumah kuwu Kemelaka. Berkumpulnya masyarakat merupakan bentuk persatuan dan kesatuan yang kuat, dan budaya antri cerminan sifat saling menghargai. Setelah meninggalnya Ki Buyut Kemelaka atau Ki Gede Kemelaka, tidak banyak yang mengetahui bagaimana kelanjutan dari pemerintahan di desa Kemelaka. Akan tetapi, sebagian masyarakat meyakini bahwa Kemelaka berikutnya dipimpin oleh keturunan Ki Buyut Kemelaka hingga terjadinya perubahan kekuasaan pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Demikianlah cerita di balik nama Desa Kemelaka Gede versi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Cirebon. Barangkali ada cerita versi lain dari sumber yang berbeda, silahkan komen aja di bawah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.